pagi, Bel, saya Ines Aca, Bina nih Bunda, Bibun lagi di sini. Di vlog Terjebak Cinta. Mumpung lagi pas momennya, Bibun bakal bahas sedikit tentang puasa di sini, tentang hal-hal yang kepikiran di sini tapi enggak di Indonesia. Dari 4 hal yang obvious banget, emang harus Bibun pikirin, ada 2 yang Kanada banget kalau ngebahas soal puasa. Masalah iklim dan cuaca, dan masalah sepi. Indonesia itu asik banget kalau mikirin soal waktu puasa, karena sepanjang tahun matahari terbit tenggelamnya nggak beda-beda banget. Di Denpasar misalnya, waktu malam dan siangnya sepanjang tahun itu sekitar 12 jaman, nggak banyak-banyak banget beda. Nah, tapi kalau kita ngomong soal latitude di Montreal, di garis merah ini ceritanya beda lagi. Kalau kita lihat waktu timetable-nya puasa di Denpasar, nah hari pertama itu dari jam 5 pagi sampai jam setengah 7-an lah. Sekitar 12 jam 30 menitan, 12.22 kalau waktu kita berpuasa. Nah, di hari akhir itu mulai jam 5.11 sampai jam 6.20, sekitar 12 jaman 9 menit. Nggak jauh banget kan bedanya. Nah, di Montreal, karena sekarang musim semi, sebenarnya waktunya juga nggak jauh-jauh beda banget. Jadi kita mulai awal puasa itu jam 5.53 sampai jam 6.55, which is sekitar 13 jam kurang dikit lah. Nah, yang terakhir kita mulai jam 4.54 sampai sorean, sekitar hampir jam 7-an, sekitar 14 jam 21 menit. Nah, tahun ini lumayan lah waktu puasanya, nggak jauh-jauh banget dengan waktu di Indonesia. Nah, tapi nanti tahun 2032 sama tahun 2047 bisa beda ceritanya. Karena di tahun 2047 kita puasa pas summer, artinya kita bakal puasa 15,5 jam. Terus enak dong kalau pas lagi winter karena cuma 8,5 jam. Iya, 8,5 jam. Tapi kalau 8,5 jamnya dingin, apalagi sampai minus 30, seru banget kan. Dan kalau Bibun pindah ke Iqaluit, ibu kota dari salah satu teritori yang paling utara di Kanada, bakal lebih seru lagi. Karena di sana tahun 2047 kalau kita puasa, artinya kita bakal puasa di atas kertas sekitar 20 jaman. Dan kalau winter cuma sekitar 4 jaman. But again, winter di sana 4 jam. Tapi 4 jaman di minus 40 derajat Celcius juga lumayan lah. Nah, untuk kota-kota seperti ini di Kanada yang terlalu utara, biasanya mereka lalu memakai waktu puasa kota besar terdekat, misalnya di Montreal. Karena ya kalau udah harus puasa 20 jam ya agak gimana gitu. Nah, yang kedua, sepi. Gak seru. Di sini kalau puasa kayak cuma numpang lewat doang. Nah, Bibun pernah cerita ini kan di vlog kedua bahwa di Kanada itu cuma ada sekitar 38 juta jiwa di daratan yang sekitar 5 kali daratan Indonesia. Segini aja udah sepi, apalagi orang muslimnya yang cuma 5%. Dan karena nggak ada balad, itu orang Sunda mah, banyak juga orang yang nggak puasa. Jadi kalau di Indonesia beneran, puasa itu kan seru ya, dari pagi sampai sore itu ada aja ceritanya, ada aja kegiatan, ada dari jajan di pasar lah, ngabuburit. Dari pagi-pagi juga udah banyak orang jalan-jalan, rame-rame ke masjid. Di sini mah bener kayak serius kayak numpang lewat doang. Jadi ya godaan nahan lapar dan hausnya juga banyak. Gak ada resto yang harus digorden-gordenin. Gak ada peraturan resto atau bar harus tutup. Dan sebagai murid Goscini dan Uderso sejati, bener banget nih pelajaran mereka di Asterix Olimpiade. Pas para atlet Sparta menolak makan rancunnya karena kontingen Galia sibuk makan makanan enak. Puasa di sini kok rasa-rasanya perut lebih keras ya, berbulu dibandingkan di Indonesia. Anyway, sekarang puasa udah selesai dan tiba saat yang paling penting, saat makan enak. Asik sih, tapi kayaknya nggak penting banget.
beli baju baru. Apa lagi? Kumpul-kumpul sama keluarga. Nah, ini penting nih. Tapi nggak ada yang lebih krusial untuk saling memaafkan. Dan buat Bibun, ini genial banget kekuatan dari Lebaran. Kekuatan untuk saling memaafkan. Semua orang pasti pernah berbuat kesalahan, tapi ya meminta maaf dan memaafkan seringkali sulit. Karena setiap orang pasti punya ego dan gengsi masing-masing. Nah, dan punya ketakutan atas konsekuensi memaafkan dan meminta maaf. Dengan memohon maaf dan memaafkan dalam satu occasion general yang sama, dalam satu spirit yang sama, kita bisa menghindari permasalahan ini dan menghindari situasi yang seringkali awkward pada saat kita meminta maaf atau memaafkan seseorang. Dan juga seringkali kita nggak sadar kalau kita berbuat salah pada seseorang atau apabila seseorang berbuat kesalahan kepada kita. Nah, jadi di Lebaran ini dengan spirit saling memaafkan, kita bisa punya lembaran baru yang bersih. So, Bibun mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir batin. Semoga Bibun tidak berbuat kesalahan yang sama di tahun ke depannya. Dan semoga kita semua bisa menjadi orang yang baik di tahun-tahun ke depannya. Oke, selamat Lebaran. Selamat makan-makan enak. Selamat kumpul-kumpul. Always I'm there.